selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, kalau udah denger kata-kata itu berarti ketemu lagi bareng podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini saya Tanti Oki Maria Susanti atau Bu Kiki akan kedatangan tamu yang memang core of the core-nya Politeknik Negeri Cilacap di penerimaan mahasiswa baru. Siapakah dia? Nggak usah lama-lama lah ya. Perkenalkan, silakan Bapak. Oke, Bapak selamat Selamat siang. siang. Perkenalkan, saya Unggul Satria Jati. Oke. Untuk saat ini dikasih amanat yaitu untuk koordinator Humas PMB Politeknik Negeri Cilacap tahun 2025. Nah, tugasnya berat banget ya, karena dia adalah koordinator Humas Sosialisasi Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Iya. Negeri Cilacap. Berarti tolak ukurnya suksesnya Sospro adalah tercapainya kuota Iya. di penerimaan mahasiswa baru. Betul kan Pak Unggul? Betul, kuota untuk tahun ini cukup berat ya, Mbak Berat ya. banget. 1144. 1144 mahasiswa baru. Tahun kemarin 950. Cukup 52 signifikan ya. sih. Cukup gitu. signifikan. Jadi Iya. kita agak berat tahun ini, cuma kita tetap harus Oh optimis. iya, optimis. Kemarin SNBP kan juga udah Oh, ada ini SNBP udah meludak loh. melampaui ya, Iya. alhamdulillah. Jadi melampaui pendaftar, Iya. kemudian nanti kita pengumuman tanggal berapa Pak yang SNBP Pak? SNBP itu tanggal 18 Maret. 18 Maret. Jadi kalau kalian yang sudah mendaftar di seleksi nasional berdasarkan prestasi, kalian bisa cek pengumumannya pada tanggal 18 Maret 2025. Kalian dapat warna merah atau warna hijau, warna biru gitu ya. Nanti itu menentukan kalian lolos atau tidaknya di Politeknik Negeri Cilacap. Nih Pak, ini kan sudah selesai di SNBP, kita udah melampaui satu tahap, sedang diproses di SNBT. Betul. Seleksi nasional berdasarkan tes. Apa sih sebenarnya bedanya SNBP sama SNBT nih Pak? Bedanya cukup signifikan ya. Kalau yang SNBP sudah jelas itu seleksi nasional berdasarkan jalur prestasi itu. Kemudian kalau yang ini kan tes. Kalau yang SNBP itu memang rankingan dari sekolah berdasarkan kuota. Nanti kuota dapat sekolah dapat kuota gitu ya. Itu coba kalau yang tes ini yang benar-benar ya hampir seluruh Indonesia bisa mengikutinya. Itu. Iya. Gitu. Tetap menggunakan akun SNPMB ya Pak? Tetap harus punya akun Tetap harus memiliki akun SNPMB. Nah, ini pembukaan akun juga masih berjalan ya Pak? Masih berjalan, masih belum ditutup sampai tanggal 27 masih kita buka akun. Jadi kalau kalian yang memang belum punya akun SNBT, kalau memang masih kelas 12 silakan tanya ke guru BK-nya tata caranya, atau kalau mungkin masih bingung bisa datang ke kampus kali ya. Betul. Ketemu saya gitu ya, sekali jalan-jalan gitu. Nah ini bagusnya di kita itu ada servis atau pelayanan ya khusus untuk orang luar itu yang kebingungan ya Mbak ya. Ya contoh ada kesalahan atau masalah di server, masalah di laptop dan sebagainya gitu ya. Itu kita seperti bantu itu. fasilitasi. Kita keren bantulah banget. gitu. Totalitas banget ya tim humasnya. Pak, kalau SNBT ini kan tidak hanya kelas 12 ya, ada year berapa? Nah, ini kelebihan yang SNBT itu memang boleh diikutkan untuk lulusan tahun 2023, 2024 dan yang fresh graduate ini tahun 2025. Betul. Oh, jadi 2 tahun ke belakang masih bisa daftar masih di bisa, SNBT. Masih bisa. Nah, masih yang bingung-bingung biasanya kan udah lost kontak sama guru-guru atau itu mungkin bisa datang atau hubungi call center ya. Iya, call center kita aja ya Mbak ya. Kita itu ada tata cara pendaftarannya seperti apa. Sebenarnya mudah banget ya Pak. Kan tinggal masuk ke akun snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Betul. Kemudian daftar akun siswa kan ya Pak. Terus habis itu ikuti langkahnya, nanti selesaikan pendaftarannya sampai biodata semuanya, baru nanti tanggal 11 klik pilihan prodinya. Betul. Gitu. Sama ini Mbak, bukan untuk yang yang reguler aja ya gitu. Tapi untuk yang paket C itu kan boleh itu ya? kan tidak membatasi untuk itu kan. Jadi itu memang seperti benar-benar itu. untuk semua bisa mendaftar. Semua bisa. Gitu. Paket C nanti untuk ijazah dan lain-lainnya juga bisa boleh. diakui ya. Bisa diakui dan itu kan resmi sebetulnya resmi ya. Sebenarnya. Berarti memang benar-benar memberikan kesempatan untuk bisa generasi muda meneruskan jenjang lebih tinggi ya Pak. Betul. Terus ini Pak, kan ada yang nanya juga pusat UTBK. Nah, pusat UTBK SNBT itu kan UTBK nih, ujian berbasis komputer, ujian tes berbasis komputer itu kan ada tempatnya. Untuk Politeknik Negeri Cilacap tahun ini kira-kira mau ditempatkan di mana Pak? Untuk tahun ini Politeknik Negeri Cilacap belum bisa ya. Belum bisa. Ya ini garis bawahnya belum belum bisa. Ya harapannya 1 atau 2 tahun ke depan ya bisa ikut tes di kita karena seharusnya kan sudah memadai semua kan gitu. Tapi untuk yang paling dekat itu ada di Purwokerto Mbak, di Universitas Jenderal Sudirman gitu. Oh, jadi paling terdekat tuh silakan kalian bisa ke Unsud untuk tes SNBT-nya. Betul. Nanti ada beberapa sesi dan tahun ini kita 1 minggu atau ya Pak untuk
Ya, tesnya iya. SNMPT? Jadi sekarang itu satu gelombang aja. Satu gelombang saja. hanya 10 hari, Pak. Makanya itu Gitu. jadi tidak ada gelombang 2, kesempatan itu digunakan. Iya. Mungkin bisa belajar dari sekarang karena tesnya hanya 1 minggu, tidak ada tidak ada 1 gelombang, tidak ada 2 gelombang, Betul, dan betul. tetap digunakan sesi 1, sesi 2, sesi 3 Iya. ya Pak. Hanya ya bedanya hanya di beberapa sesi itu. Beberapa sesi Dan ingat tanggal 1 Mei itu tidak ada tes, Mbak. Terus karena hari libur nasional kan, itu memang tidak ada tes. Terkecuali hari Minggu tuh tanggal 27 kan, hari Minggu itu masih melaksanakan. Ya. Jadi pas mereka mengisi nih, kita bikin simulasi berata mengisi, kemudian isi pilihan prodi, akhirnya mereka tertuju untuk menentukan pusat UTBK memilih sendiri kan? Iya, memilih sendiri. Kemudian nanti ketika sudah melakukan pembayaran, itu nanti muncul tanggal tesnya tanggal berapa gitu betul, ya? Betul. Jadi, tapi itu Mbak, hati-hati juga untuk yang ini kan ada pemerintah juga memfasilitasi itu anak-anak yang mempunyai KIP. Ya kan tetap kan kayak gitu. Berarti mereka nggak bayar. Tetap gak bayar. Tetap nggak bayar. Oh ya, jadi kalau kalian yang masih punya yang memang KIP atau PIP pas SMP SMA bisa digunakan, kalian tetap mendapat fasilitas dari negara gratis biaya tesnya. Jadi sebetulnya bayar, coba yang membayar itu negara. Oh, ini ya dikasih dikasih subsidi ya, oleh pemerintah. Kalau yang umumnya kan bayar 200.000 ya Mbak ya, 200.000 itu disubsidi, itu sudah disubsidi oleh pemerintah sebenarnya seperti itu. Gitu. Jadi yang KIP itu malah justru dimudahkan ya. Iya. Dan KIP kuliah kalian pun bisa diikuti ketika diterima, bisa untuk pembiayaan pos kuliah ya. Betul. Otomatis ya. Betul. Nah, Pak, tapi tetap harus daftar di KIP kuliah loh, ingat loh. Aku suka rancu karena ada anak yang ngerasa kepedean pas udah punya KIP nih, aku juga kemarin bayarnya gratis tapi tidak mendaftar di KIP kuliah. Yang Kemendikbud tidak terdata di data operator kita, jadinya tidak bisa sinkron data. Itu yang sering banget terlewat, akhirnya mereka merasa dirugikan. Nah, sekarang cek dulu deh kalian sudah daftar KIP kuliah atau belum. Iya. Gitu. Jadi harapan kami itu yang mempunyai kartu KIP atau kartu yang lain dari dinas sosial, silahkan daftar dulu di akunnya KIP ya. Setelah itu tinggal mendaftar di akunnya SNPMB. Karena pemilihan prodinya kan bukan di KIP ya Mbak ya. Pemilihan prodinya kan tetap di akunnya SNPMB. Itu seperti itu. Iya. Oh ya Pak, SNBT ini berapa kuota untuk Politeknik Negeri Cilacap? Kita ngambil berapa kuota? 484 dari sekitar berapa itu ya. Berapa persen dari 1144 berarti sekitar 40%. Iya. Wah, berarti lumayan besar ya Pak. Lumayan banyak ini. Tapi SNBP dan Mandiri memang termasuknya kecil kita ya, tidak begitu banyak dari untuk yang jalur Mandiri. Makanya kesempatan nih SNBT itu digunakan. Kita tidak merekomendasikan untuk jalur Mandiri. Karena apa ya? Karena memang kuotanya semakin sedikit dong ya Pak. Kalau memang ada pintu yang benar-benar peluang yang lebih besar, silahkan ambil yang itu. Ya, nggak usah nunggu yang lain Mandiri, gitu ya. Gitu. Iya sih, soalnya ada yang kepedean Mandiri auto lulus. Enggak, di kita tuh Mandiri juga tetap tes dong. Iya. Oh iya Pak, untuk jenis soal SNBT itu kita menggunakan jenis soal apa Pak? Untuk jenis soal sama dengan tahun yang lalu ya Mbak ya. Yaitu penalaran itu sama skolastik ya Mbak ya. Skolastik. Itu seperti itu. Oh, jadi lebih ke linguistik sama skolastik, dari penalaran berbahasa dan penalaran kognitif. Iya, betul. Sama sih sebenarnya kalau kemarin nih ya, kalau saya boleh cerita beberapa tahun kemarin itu yang namanya SNBT itu sebenarnya soal-soal matematika dasar sih sebenarnya. Kata orang-orang yang kata mahasiswa yang pernah cerita, cuma mereka itu butuh ketekunan, ketelitian karena waktunya 3 jam kan Pak. Betul. Mereka tuh betul. harus fokus ngerjain. Itu berdasarkan pengalaman yang bisa untuk sharing. Makanya kalian tuh harus sarapan dulu, mungkin siapkan stamina mental kalian, kemudian kalian juga harus belajar lah paling tidak. Jadi ya sebenarnya kalau soal-soal hitung-hitungannya nggak begitu banyak ya Pak. Iya, dan hati-hatinya itu sih secara mental ya, mental, karena di sekolahan waktu masih SMA atau SMK kan belum pernah tuh melakukan ujian sampai dengan berjam-jam gitu. Banyak kemarin kita kunjungan ke beberapa sekolah, di situ ada guru PK, ada kepala sekolah, kami menyarankan beberapa jam pagi atau siang silahkan dilakukan simulasi gitu ya. Disimulasi, intinya secara mental dia udah siap sebetulnya sih kayak gitu. Dan hati-hatinya kalau
kita nih paling dekat kan di Purwokerto, Iya. itu jangan mendadak lah pada saat betul. berangkat, Iya. kayak gitu, karena Beberapa jangan kasus. sampai kejadian yang tidak kita inginkan, Iya. kan seperti itu ya Mbak. Karena ya. kalau setahu saya sesi pagi itu mulai jam 7 pagi. Biasanya Betul. setengah jam sebelumnya tuh panitia sudah mengarahkan untuk bisa masuk ke ruangan tes ya. Nah biasanya kalau Cilacap ke Purwokerto kan butuh untuk yang domisili Cilacap itu kan butuh proses, butuh waktu 1 jam. Waktu itu ada yang kecelakaan, Iya, betul, ada yang Mbak, karena itu. tergesa-gesa terburu-buru, ada yang sudah sampai ternyata sama panitia tidak boleh masuk karena Betul, sudah betul. terlambat, atau mungkin ada yang pakai sendal gitu Iya. kan. Sebenarnya panitia itu sudah memberikan ada di web Iya. SNPMB semua peraturan tata cara untuk berpakaian, untuk persiapan apa saja yang perlu dibawa, kartu tesnya jangan lupa Iya. dibawa, nomor KTP Iya, juga sama jangan lupa. dokumen pendukung ya Mbak ya, Dokumen dokumen pendukung. KTP itu harus dibawa. Jadi bawa alat tulis juga bawa sendiri. Iya. Silakan disiapkan dari sekarang karena itu akan mempengaruhi ya mental ya Pak. Begitu Betul, salah betul. kurang atau itu kan langsung down banget kan. Iya. Udah nggak bisa berpikir, udah terlalu fokus sama yang kejadian di belakang, akhirnya mereka tidak bisa fokus untuk mengerjakan Iya. soal, ya kan Pak. Terus ini Pak, ini kan tadi SNBT sudah mau selesai tanggal 27 27 pendaftarannya. Kemudian pengumuman pada tanggal bulan Mei apa ya Mbak ya? bulan Mei Bulan ya. Mei. Jadi nanti prosesnya agak punya proses lama. Jadi begitu pendaftaran tanggal 28 kita ada pengumumannya nanti sampai bulan Mei. Kemudian nanti dilanjutkan di jalur mandirinya. Ini harapan ke kita, kalau kalian tidak diterima di SNBT, kalian tetap bisa mendaftar di jalur mandiri. Iya. Nah, untuk mandiri di Politeknik Negeri Cilacap itu ada berapa gelombang, Pak? Untuk mandiri itu ada 3 Mbak, ada 3, mandiri konsorsium, kemudian ada mandiri yang kedua itu, kemudian mandiri yang ketiga yang terakhir sendiri itu. Tapi ini ya contoh, kalau di mandiri kedua ini kuota sudah terpenuhi ya sudah selesai, Oh, tidak gitu. ada mandiri yang ketiga Tidak ada itu. yang mandiri ketiga yang khusus. Mandiri konsorsium itu mandiri apa, Pak? Ini baru dengar soalnya saya. Ya, mandiri konsorsium kan mandiri yang dilaksanakan secara bersama. Jadi soal ujiannya sama seluruh Politeknik Negeri Cilacap. Seluruh Politeknik Seluruh Negeri politeknik se-Indonesia, se-Indonesia, betul. dengan jenis soal yang sama dan Sama. pilihannya untuk khusus politeknik yang minat di politeknik ya. Iya, Pak? kemudian nanti juga muncul pilihan-pilihan ya Mbak ya. Contoh pilihan 1 di sini, kemudian pilihan kedua, pilihan ketiga itu nanti yang tidak diterima di pilihan 1 ini akan lihat nih, dia masuk di politeknik mana itu seperti itu. Lintas politeknik Lintas berarti ya. Oh, politeknik. berarti kalau ada anak yang suka prodi rekayasa keamanan cyber di Politeknik Negeri Cilacap, kemudian ada prodi lain dengan rekayasa keamanan cyber juga bisa lintas politeknik ya. Bisa. Wah. Gitu. Nah, ini Itu yang kesempatan buat konsorsium. kalian ya. Iya. Yang konsorsium itu memang kita janjian nih sama seluruh politeknik se-Indonesia untuk bisa bikin gelombang mandiri ini ya Pak ya. Betul. Kenapa kok bisa janjian sih Pak? Asal usulnya gimana itu? Agar semua politeknik itu terangkat semua Mbak. Itu ya. Contoh yang Brandingnya SNBT sama. saja ya, Mbak ya. SNBT kan sekarang untuk pilihan 3 dan 4-nya kan sedikit berbeda dengan tahun Iya. lalu ya itu. Jadi para peserta itu kalau mau 3 dan 4, pilihan 3 dan 4, dia itu harus memilih yang diploma 3. Oh Kayak iya, gitu. jadi ada kesempatan untuk politeknik dipilih sama mereka ya Pak. Iya, kayak gitu. Secara kualitas ya sama kok, tuh seperti itu. Itu karena kita mengedepankan kan keterampilan ya. Iya, Itu. vokasi. Dan seluruh politeknik kan dia kurikulum yang yang vokasi itu ya Mbak, yang mengedepankan keterampilan tuh sama sebetulnya. Oh berarti ada ketentuannya ya Pak, kalau yang SNBT itu ya pilihan pertamanya apa sama apa, pilihan Itu- keduanya itu apa, sama. sampai 4 pilihan itu dengan Betul. ketentuan salah satunya adalah di politeknik. Iya. Ih keren banget. Berarti pilihan sebenarnya politeknik itu jadi dari semenjak ada SNPMB ini sudah mulai terbranding ya. Jadi Betul. awal-awalnya mungkin orang nggak tahu tuh yang namanya politeknik apa, tapi SNPMB ini memberikan kita gambaran bahwa vokasi itu juga mudah mempunyai Betul. nilai kedudukan sama dengan universitas. Tapi untuk yang grafik untuk 3 tahun ini kan yang masuk ke vokasi memang benar-benar naik, Mbak. Iya, Dibandingkan yang trennya udah akademis mulai ya, naik mohon kan. maaf itu ya itu. Itu kayaknya mungkin karena kita bareng-bareng universitas dulu kan Betul, kita betul, berbeda betul. ya Iya. tesnya. Kalau sekarang udah bareng seluruh perguruan tinggi di Betul, SNPMB, jadi tidak ada terpisah-pisah gitu. Jadi mungkin itu juga akhirnya membranding politeknik. Orang tuh pada nggak ngerti Pak, politeknik itu apa. Nah ini bisa kalian searching dan googling, salah satunya di Politeknik Negeri Cilacap. Tadi yang jalur mandiri tadi konsorsium sudah diceritakan, ada memang jalur mandiri khusus politeknik, maksudnya gimana Pak? Untuk yang konsorsium itu kan untuk mandiri seluruh ya Mbak ya. Seluruhnya ya, Itu bareng-bareng seperti tadi itu, ya, bareng-bareng. udah janjian. Tesnya pun soalnya sama semuanya kan gitu ya. Nah, sekarang yang mandiri 2 itu dan mandiri 3 itu khusus untuk yang Politeknik Negeri Cilacap. Itu seperti gitu. itu. Jadi khusus untuk Politeknik Negeri Cilacap dan tesnya juga di Politeknik Negeri Cilacap. Betul. Yang konsorsium juga tesnya di Politeknik Negeri Iya, Cilacap ya? sama, Oh iya. gitu. Jadi untuk jalur mandiri kita tesnya semua di kampus Politeknik Negeri Cilacap. Jadi kalian harus wajib datang tes
tes ke Politeknik Negeri Cilacap biar tahu gedungnya Politeknik Negeri Cilacap seperti apa. Nah Pak, untuk mandiri ini itu ada nggak sih perbedaan soalnya dengan yang SNBT? Untuk yang mandiri konsorsium, ya. Nah, untuk perbedaan soal mungkin tetap ada perbedaan. Tetap perbedaan ya. Itu, tapi untuk yang jenis soalnya sama. Kan seperti itu. Tetap mengarah ke skolastik sama linguistik ya. Itu jadi sama. Kalian nggak perlu repot-repot belajar lagi kalau untuk masuk politeknik. Sama sebenarnya kalau kalian memang pernah gagal di UTBK sudah punya gambaran soal-soalnya seperti apa gitu ya, Pak. Tapi kalau gagal wajib belajar lagi dong, Mbak. Oh iya, dia wajib belajar lagi ya. Ya berarti aku kegagalannya dari mana gitu ya. Terus Pak, kalau yang mandiri. Ini, kalau yang mandiri ini itu berarti soalnya melaksanakannya di Politeknik Negeri Cilacap. Iya, betul. Kemudian daftarnya juga melalui webnya Politeknik Negeri Cilacap. Iya. Nanti tetap di webnya pmb.pnc.ac.id. Kemudian isi data-data semuanya di situ dan biaya pendaftaran bayar semuanya. Kemudian tesnya dilaksanakan di Politeknik Negeri Cilacap. Betul. Tanggal-tanggalnya udah lengkap banget. Silakan kamu diklik deh di pmb.pnc.ac.id, itu semuanya di situ sudah ada ya, Pak. Sudah ada semuanya. Terus aku juga mau nanya, kalau ini kan beberapa anak ya yang nanya, mandiri sebenarnya kenapa sih kok tidak merekomendasikan di jalur mandiri? Apa? Kenapa? Karena dari pembiayaan ya, Mbak ya. Dari pembiayaan memang kalau yang mandiri itu ada tambahan itu IP gitu ya. Iuran pengembangan institusi ya. Itu yang tidak ada di jalur prestasi dan jalur SNBT. SNBT itu enggak ada gitu. Yang mandiri itu memang ada IP itu. Tapi nggak usah khawatir ya, IP-nya kan kita berapa, Pak? Enggak besar sih ya, Mbak ya. 5 juta sampai dengan 5.500.000. Iya, 5 juta sampai 5.500.000 itu untuk IP-nya di Politeknik Negeri Cilacap. Sama semuanya, kita sama ratakan. Nah, ini kalau mandiri, Pak, kalau saya sudah mengikuti SNBT, sudah punya nilai UTBK, boleh nggak sih digunakan di tes jalur mandiri? Saya nggak perlu tes repot-repot, Pak, sudah capek, saya rumahnya jauh, Pak. Boleh nggak? Kalau yang mandiri konsorsium itu diwajibkan untuk ikut. Oh, diwajibkan untuk ikut. Diwajibkan untuk ikut. Tapi untuk yang mandiri 2 dan mandiri 3 itu nanti tidak diwajibkan untuk ikut. Itu tinggal nanti kalau memang sudah punya sertifikat ya silakan nanti di menu pada saat pendaftaran diklik aja tuh mau jalur sertifikat atau mau jalur tes. Seperti itu. Gitu. Jadi sama kayak tahun lalu ya, kalau untuk yang mandiri 2 sama mandiri khusus itu kita bisa memilih menggunakan sertifikat atau tapi menurut saya sih mendingan tetap tes aja. Siapa tahu ya keberuntungan di kalian kemudian nilainya lebih bagus dari UTBK, karena kan UTBK sudah mengenal tuh jenis-jenis soalnya, jadi sekarang mandiri lebih maksimal gitu ya, Pak. Tapi ini untuk yang tahun ini kan tidak, contoh nih untuk yang SNBT tuh nggak lulus sudah punya sertifikat gitu ya, kemudian jalur masuk jalur mandiri 2 itu nggak bisa diadu tuh antar yang sudah pernah UTBK dengan yang mau ikut, itu nggak bisa, Mbak. Jadi nanti kan muncul tuh mau jalur sertifikat atau jalur tes. Itu udah bisa diadu. Jadi yang bisa diadu ya antara jalur tes dengan jalur tes. Antara sertifikat dengan sertifikat, itu seperti gitu. itu. Ya, jadi tentukan pilihan dari sekarang ya. Mau jalur tes atau mau sertifikat UTBK gitu ya. Iya betul ya. Memang memang memberikan kesempatan juga ya kepada orang untuk bisa menggunakan UTBK. Aku skornya kemarin 600 pede aja lah, aku pakai UTBK mungkin boleh saja gitu ya. Iya, tapi bisa aja kemarin kan faktor keberuntungan, Mbak. Iya, terus habis itu ngeblank lagi ya. Ngeblank lagi, gitu. Lupa lagi. Terus ini kalau yang jalur mandiri di Politeknik Negeri tetap harus datang tidak bisa online ya, Pak? Tidak bisa. Tetap harus. Karena kita juga memfasilitasi ya. Memfasilitasi ya, semuanya. Kita contoh kalau online gitu ya, kita juga nggak tahu yang mengerjakan siapa ya, Mbak ya. Oh iya, pakai coki. Karena kita pakai coki dan sebagainya. Tapi kemarin juga yang dari Pulau Lombok datang ke sini loh. Maksudnya nggak usah jadi halangan ya, tetap harus datang ke kampus. Kalau memang benar-benar niat itu ya. Kalau itu bukan sebuah kendala gitu ya, Mbak ya. Itu seperti itu. Kalau jalur mandiri ini ya. Terus untuk pilihan prodinya sama semua, boleh semua dipilih. Sama semua. Pilihannya sampai 3 pilihan ya. Jadi 1, 2, 3 pilihannya prodi apapun boleh. Dan dari asal jurusan pun masih boleh apapun gitu, masih lintas jurusannya. Masih boleh sayang. Ya karena memang ketika sih kesempatan masih linjur, masih gunakan kesempatan ini. Siapa tahu pas kalian SMA itu sebenarnya aku salah jurusan, Bu. Terus ini pas kuliah memantapkan sesuai dengan minat dan bakat kalian gitu ya, Pak. Tapi hati-hati juga, Mbak, untuk yang jalur SNBT ini, contoh lulusan 2023, 2024, 2025, dia dinyatakan lulus tapi tidak diambil, gitu ya, tetap tidak bisa, tidak bisa. Itu hati-hati juga ya. Hati-hati juga ya, tetap harus SNBT tetap diambil karena harus diregistrasi.
kalau memang sudah dinyatakan terima harus tetap registrasi Iya, ya Pak. betul. Pilihan per 1, 2 pun tetap harus registrasi. Iya dong, kan kayak gitu. Oh kayak gitu. Jadi nanti pun jalur mandiri akan terkelihatan datanya kalau memang sudah diterima SNBT dan akan tertolak gitu ya Pak. Iya. Oke. Berarti memang kesempatan ini memang digunakan semaksimal kalian karena kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi kalau memang kalian diterima di SNBT dan memang udah diterima dan harus diregistrasi, segera registrasi aja. Dan itu kok Mbak, terekod semua ya. Semua terekod. Dari tahun 2023 itu kan terekod. Contoh 2023 dia udah lulus tuh gitu, tapi tidak diambil. Ya enggak bisa 2024 enggak bisa, 2025 juga enggak bisa, kan gitu. Kan kasihan banget ya. Terus ya tapi udah aturannya seperti itu ya. SNBP pun sama, kemarin kalau nggak diambil ya mereka kehilangan kesempatan untuk kuliah kan. Betul. Bahkan ibaratnya akunnya kan aktif sampai 2 tahun ke belakang, berarti dia tidak bisa mendaftar di 2 tahun ke depan ya, tidak bisa mengikuti tes SNPMB. Terus ini Pak, kalau misalkan mereka kan jalur mandiri itu ada skornya betul salah itu mengurangi nggak sih? Suka ada yang nanya. Tahun-tahun kemarin soalnya ada yang salah terus dia kepedean ngisi ternyata mengurangi nilai. Kalau tahun ini gimana? Tahun ini nggak ada. Jadi kalau betul itu ada poinnya, kalau salah ya 0. Oh jadi aman lah ya. Nggak ada minus itu ya. Kalau zaman dulu itu ada minusnya ya. Gitu. Itu seperti itu. Iya berarti aman lah ya, tidak ada minusnya. Soal ada yang kepedean ngisi ternyata. Tapi ada juga yang menurut saya kalau memang tidak ada minus kerjakan semaksimal mungkin. Ayo kerjakan. Boleh pilih benik atau apa gitu. Terus ini Pak mau nanya lagi, usia untuk jalur mandiri itu memang bener nih, aku ada beberapa yang nanya tidak ada ketentuan batas usia karena untuk yang ada dong Mbak. Oh berapa itu, yang untuk mandiri? 25 tahun. 25 tahun ya. Per 1 Juli. Per 1 Juli ini untuk yang mandiri ya. Oh gitu ya. Soalnya tahun kemarin kan mungkin ada yang nanya juga apakah boleh nih untuk yang usia di atas itu boleh mendaftar gitu ya. Iya, jadi sama sih ketentuannya dari SNBP, SNBT sama. Yang lulusan tahun lalu bisa daftar lagi juga bisa. Yang penting tidak melebihi dari 25 tahun itu ya, per 1 Juli. Per 1 Juli ini. Oke, jadi sudah dipahami kan kalian apa bedanya SNBP, SNBT sama mandiri. Karena mungkin yang namanya jalur penerimaan itu setiap tahunnya akan berbeda-beda ya. Semoga tahun depan tidak berbeda lagi. Jadi ini adalah pemahaman buat adik-adik tingkat mungkin nanti bahwa jalur di penerimaan di Politeknik Negeri Cilacap itu ada 3 jalur, SNBP, SNBT sama mandiri. SNBP itu yang berdasarkan prestasi. SNBT tes, kemudian mandiri, yang mandiri memang dilaksanakan oleh kampus itu sendiri gitu ya Pak. Betul. Iya. Mungkin ada tambahan Pak, mungkin ada beberapa yang bingung soalnya mau daftar di mana, apakah aku punya strategi atau apa gitu, strateginya lihat ini sih, lihat kemampuan yang dimiliki ya Mbak ya. Walaupun di kita itu ada fasilitas, bukan kita ya, semua itu karena Merdeka Belajar gitu ya kan, bisa lintas gitu ya. Tapi lihat juga kemampuan, jangan sampai ambil jurusan itu salah jurusan itu ya. Sering kita temui itu mahasiswa mengundurkan diri itu karena tidak sesuai dengan fashion, salah jurusan dan sebagainya. Itu yang cukup disayangkan sebetulnya. Itu seperti itu. Gitu. Maka dari itu yakinkanlah dari awal gitu. Mulai searching, googling sebenarnya prodi ini seperti apa pembelajarannya, kurikulumnya seperti apa, kemudian apakah sesuai dengan minat bakat kalian. Betul. Tapi kalau memang sudah salah jurusan karena dilempar pilihan kedua, manfaatkan itu untuk merubah suasana yang baru. Terus segera mencintai dengan orang yang baru, mungkin ya dengan prodi baru. Gunakan kesempatan itu untuk merubah mindset kalian, mencintai yang berbeda dengan keinginan kalian. Itu kan biasanya Allah sudah mungkin udah tahu ya yang terbaik buat kalian gitu. Iya, jadi belum tentu ya Mbak yang dilaksanakan ini tidak sesuai harapan itu ya. Itu akan menghambat rezeki, itu kan belum mungkin, nggak perlu kan seperti itu ya. Dulu saya juga enggak sesuai gitu ya. Enggak sesuai karena dipaksa oleh orang tua gitu ya Mbak ya. Tapi ternyata menjadi sebuah rezeki saya memang di sini. Iya, sebenarnya aku juga cita-citanya di dokter Pak, tapi salah jurusan gitu ya. Malah jurusannya bukan dokter, malah hukum karma gitu kayak. Iya sih, memang itulah kalau kalian masih idealis, rubah mindset kalian supaya bisa mencintai apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Waduh, bahasa gue hari ini ya. Karena Jumat berkah. Ada tambahan mungkin Pak untuk closingnya Pak Unggul? Itu ya mungkin ya buat yang tadi mahasiswa supaya. Jadi ya tambah juga belajar juga ya Mbak ya. Belajar. Ingat SNBP itu tes loh ya, bukan SNBP main-main. tes, mandiri juga tes dan sebagainya. Nggak seperti yang jalur prestasi kemarin kan. Santai.
Wah, gitu itu ya. Cuma rapot-rapot seperti doang diklik-klik gitu. karpet merah ya, Mbak ya. Iya, Kalau saya sampaikan itu privilege. karpet merah gitu ya, itu seperti, dan itu kan belum tentu juga diterima Betul. walaupun karpet merah itu. Mbak, dari itu belajarlah. Itu seperti itu, Belajar, intinya belajar ya, karena proses tidak memengaruhi hasil gitu ya. Betul, Tidak betul, memengaruhi betul. hasil. Gitu. Terima kasih Pak. Nanti kalau Oke, sama-sama. saya kebingungan di call center, saya nanya ke Pak Unggul lagi ya. Baik. Karena koordinator Sospro adalah yang tahu segalanya. Saya juga tahu dari dia soalnya. Sebagai call center, saya akan menerima semua keluh kesah kalian, kebingungan kalian. Saya akan menerima, kemudian saya mengarahkan ke hal-hal yang baik. Kalau masih bingung-bingung, silakan hubungi call center di 0811 2804 1000 atau bisa DM di Instagramnya PMBPNC. Kita on 24 jam kali ya. 27 jam. 27 jam ya. Anaknya 5 padahal enggak ya. 24 jam kalau kita on call semuanya, on WA semuanya, silahkan Ya. kalian, pokoknya saya manfaatkan inilah untuk bisa kalian lebih mengetahui tentang Politeknik Negeri Cilacap gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Unggul. Sama-sama, Nanti Mbak. honornya diambil ya di belakang. Terima kasih waktunya sudah datang ke Politeknik Negeri Cilacap, ke podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Sama-sama, Mbak. Karena ini benar-benar dari kemarin tuh saya menunggu kedatangan koordinator Sospronya PMB. Dari kemarin kita menunggu jadwalnya, sibuk sekali untuk roadshow ke seluruh pulau di Indonesia. Woi. Baru hari ini kita datangkan. Terima kasih Pak Unggul. Sama-sama, Sampai ketemu Mbak. di waktu berikutnya. Bye. Oke, Thank you. bye. Dah semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bye.